Halo, kembali lagi di Distorted Music Room volume 4. Nah, sudah 4 episode yang sudah berjalan. Sudah nonton volume 1, 2, dan 3. Kalau belum silahkan di subscribe di YouTube Distorted Music Room. Nyalakan notifnya, jadi ketika ada update nanti kamu bakalan dikasih tahu setiap ada volume-volume baru yang saya upload. Oke. Di volume 4 kali ini kita sengaja mau bahasnya 4 CD. Karena banyak banget CD yang masih belum dibahas. Jadi kayaknya untuk volume 4 kita naikkan jumlah CD-nya menjadi 4 ya. Yang pertama ada Sapporo-Field. Nih. Take Over Back. Keluarannya Disaster Record dan Hardwork Records. Ini album kedua Sapporo-Field setelah 17 tahun mereka merilis debut album bersatu tahun 2001. Ini rilisan 2018, jadi 17 tahun kemudian setelah band ini sempat hilang, sempat tidak ada, sempat mengalami banyak pergantian personil. Akhirnya di formasi yang sekarang, yang terakhir 2018 ini mereka merilis album Take Over Back. Ada 11 lagu. Sambil kita setel aja ya. Di album ini Take Over Back, formasinya ada Irsan pada vokal, Badik pada gitar, Yuan pada bass, dan Vicky Stefanus pada drum. Nah, ini bebas lepas tanpa batas. Ada 11 lagu. Dia mengcover juga lagunya Jeruji yang Racing Gun dari album pertamanya. Direkam, di-mixing dan di-mastering di Red Studio oleh Indra Severus, kemudian dioperatorin oleh Hadian. Nah, diproduksinya ini sama True Mega Bands. True Mega Bands ini adalah alias Mr. Eben dari Burger Kill. Nih, terus kemudian ada guest vokal di Take Over Back dibantu sama Ray Pakpahan. Guest vokal on So Much Hate by Mind Freezer dari I Feel Sick. So Much Hate ini adalah lagu yang pernah dirilis di albumnya bersatu, terus kemudian direkam ulang, kemudian ditambahkan tamunya oleh Mind Freezer dari I Feel Sick. Terus kemudian saya juga ada nyumbang suara di sini, judulnya Garis Depan. Terus backing vokalnya ada saya juga, kemudian Deris dari Eyes of War, Ray Pakpahan, sama DRC Queen Salova. DRC Queen Salova ini adalah putranya dari gitarisnya Sapporo-Field, Mr. Badik. Terus kemudian art direction dan desainnya oleh Vidi Nurhadi, artwork oleh Fabian Dante, dan fotografi oleh Burhan Amaluddin. Jadi ini adalah kebangkitannya Sapporo-Field, bisa dilihat. Ini Yuan yang main bass, ini Irsan, terus kemudian Vicky, dan ini ada Mr. Badik. Ini album hardcore keren. Bagi saya, bukan hanya karena saya berteman dengan mereka sejak 90-an, tapi karena memang band ini tuh keren. Cuman mungkin ada kalanya naik turun gelombang pasang surut sebuah band. Saya berharap band ini bisa muncul lagi di masa ke depan, menelurkan lagi album dan merilis lagi album-album berikutnya yang lebih keren dari ini. Oke, kalau yang mau beli bisa langsung ke Disaster Records ya. Oke, untuk CD pertama sekian reviewnya. Ya, kalau mau puas ngedengerinnya, beli CD-nya.
Setuju? Harus setuju. Format kasetnya juga Sapphire ini dirilis oleh Play Loud Records. Oke. Band kedua ada Busuk. Ini baru sekitar seminggu kemarin dirilisnya nih. Album Worshipper dari Busuk. Ada 13 lagu totalnya, berbahasa Inggris semua. Ini adalah rilisannya Lawless Jakarta Records miliknya Aryan 13. Kalau dulu bandnya Pupen, kalau sekarang bandnya Seringai. Mari kita dengarkan. Ini Busuk ini adalah band wajah-wajah baru kalau kata saya sih. Jadi mereka intens memainkan musik grindcore yang menurut saya segar lah ya untuk mewarnai kancah grindcore di Indonesia. Soundnya bagus, terus kemudian liriknya juga berani, dan yang jelas yang saya cermati di sini adalah vokalisnya. Saya bilang ini sudah mulai menemukan karakternya. Jadi ketika dipadu-padankan dengan musiknya si Busuk sendiri, ini memang udah seperti menjadi sebuah kesatuan yang sempurna kalau kata saya. Sehingga Aryan tidak salah ketika mereka memutuskan untuk merilis album dari Busuk ini. Terus kalau mau tahu informasinya, semua lagu direkam di Pink Studio, Apache Studio, Benji Studio, dan Siva Studio. Jadi ada 4 studio di proses album ini. Mixing dan mastering oleh Pink Studio. Semua lirik ditulis oleh Busuk kecuali track 13. Itu ada lagunya Dispir. Nah, kalau kamu tahu band Dispir, mereka mengcover lagu itu di sini. Semua artwork dan layout oleh Shatterfish. Foto by Jim Rock. Nih, bisa dilihat ya, artworknya keren, grindcore banget. Kenyang kalau kamu punya CD ini, kamu kenyang, bisa sambil nyanyi, bisa sambil lihat-lihat cover albumnya, keren lah. Terus kontaknya bisa ke busukgreenkoran@gmail.com. Kalau enggak di Instagram di Busuk Ninja Holocaust. Nah, ada juga di Bandcamp busuk.ninjaholocaust.bandcamp.com. Ada Tian gitar, Adul vokal, Fakih bass, dan Epic drum. Dirilis oleh Lawless. Baru aja nih, baru seminggu rilis. Dapetin ya, rilisan keren ini. Tuh, kamu bisa dengar juga bagaimana album ini sangat keren menurut saya. Oke, yang penasaran bisa langsung hubungi kontak mereka atau beli langsung CD-nya via Lawless Records. Band ketiga, masih ada 2 band lagi nih yang akan saya bahas. Band ketiga itu ada Belantara. Masih rilisannya si Lawless Records juga. Di sini ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 lagu yang mereka tawarkan. Kenapa saya membahas band ini? Ini jelas bukan rilisan 2020. Tapi ini rilisan tahun 2018 kalau nggak salah. Coba kita, ya, sambil disetel kayaknya ya. Nih, wah, bisa bayangkan
Entombed, Mastodon, High on Fire dimix sedemikian rupa menjadi musiknya si Belantara. Apalagi ini adalah band Bogor ya, Belantara ini band Bogor. Ada Lile drum vokal, Septian Maulana ini sempat mengisi juga di Siksa Kubur. Terus kemudian sekarang dia kabarnya sudah keluar dari Belantara dan dia masuk ke Hellcrash menggantikan Jack yang dulu juga vokalis Siksa Kubur, terus kemudian membentuk Hellcrash. Dan di album ketiga setelah keluarnya album Sejawat, akhirnya Jack keluar dan Asep masuk. Terus kemudian Renaldi Adri Rimbatara. Nah ini all track written, performed and arranged by Renaldi Adri Rimbatara dan Belantara. Lirik semua oleh Belantara. Gitar dan bass trackingnya by Renaldi Adri Rimbatara. Memang kalau saya lihat bahwa otak di balik Belantara ini adalah si Renaldi Adri Rimbatara ini. Kemarin sempat DM-an sama saya, dan saya tanyakan mengenai progres album berikutnya. Yang jelas Belantara sedang menuju penggarapan materi untuk albumnya yang kedua. Jadi kita tungguin aja. Ini artworknya oleh Wahyu BB, di layoutnya oleh Heri Sutresna, aka NCMV, aka Ucok, yang bandnya Homicide dan Barks of Death. Yang diketahui bahwa Heri Sutresna ini adalah orang yang sering melayout dan membuat artwork untuk band-band teman-teman. Banyak banget, bahkan Godless Symptoms sendiri 2 album, di album kedua dan di album keempat di art directionnya ini oleh Om Ucok. Jadi bagi saya ini band keren banget nih. Jadi kalau yang masih penasaran pengen beli CD-nya, coba bisa hubungi Lawless Records langsung ya. Kalau bagi saya ini album keren banget, keren sekeren-kerennya. Makanya kenapa saya memutuskan, walaupun ini sudah berlalu 2 tahun lamanya, tapi ini album yang bagi saya keren pisan nih. Ngambil riffnya tuh sederhana, tapi ketika dipadu padannya benar ya menghasilkan karya yang keren aja. Oke, yang penasaran sama Belantara silakan dikepoin, cari aja Belantara lah, udah pasti keluar kalau di zaman teknologi sekarang. Oke, terima kasih. Itu adalah CD ketiga yang dibahas di volume 4. Kemudian kita punya CD terakhir, yaitu Tribute to Extreme Decay. Ini ada 34 band yang mendedikasikan, yang mengcover lagunya si Extreme Decay. Jadi si Extreme Decay ini adalah band crashcore dan grind dari Kota Malang yang sudah banyak sekali rilisannya, sudah sering sekali split dengan banyak band luar negeri. Terus kemudian diinisiasi oleh siapa ini? Revan Rajasinga, Mandra Tersanjung 13, April Extreme Decay, dan Ipul Proletar. Akhirnya dibikinlah ini Tribute to Extreme Decay. Kebayang ada 34 band yang mendedikasikan lagunya untuk mengcover lagunya Extreme Decay. Ada Bersimbah Darah, Proletar, Rajasinga, Deadly Weapon, Killer Instinct, Speedy Gonzales, Heart of Judas, Otnamus, Tersanjung 13, Hellcore, Humanure, Jigsaw, Drophead, Error X, Jari Tengah, Sisi Rapuh, Trigger Attack, Virtual God, Ancaman, Inner Grind, Rongsokan, Longsor, Busuk, Alergi Nyocot, Tirani, Uterus Necrosis, Occupation Decay, Extreme Head, Femau, Paranoia, Growing Truth, Grind Division,
Berontak Bangsat, dan Mr. Grind. Ini adalah rilisannya Play Loud Record. Jadi kalau kamu masih cari CD ini, silahkan ke playloud distro@yahoo.co.id, atau kalau di Instagram playloud_record. Kalau enggak di SoundCloud Playloud Record, cari aja, pasti ada ini. Ini kebayang nggak 34 band yang akhirnya terpengaruh juga oleh band lokal grind Extreme Decay. Keren kan? Ini bandnya sendiri udah berumur 22 tahun, dan saya terakhir nonton mereka waktu Hell Show 2018 di Sabuga, Bandung. Extreme Decay juga main. Nah, itu adalah kali pertamanya lagi setelah berapa tahun ke belakang saya nggak menonton mereka live, dan akhirnya bisa ketemu teman-teman lama, ngobrol-ngobrol, dan kemarin ini Ipul mengirimkan CD ini kepada saya. Wah, saya pikir ini keren. Oke, kalau yang masih penasaran silahkan langsung beli aja lah CD-nya. Bagi saya mah harus diapresiasi dengan membeli rilisan fisik, ya, biar nggak cuman ngedengerin di versi digital, tapi bisa mengapresiasi juga rilisan fisik. Oke, jadi ini tadi ada 4 CD yang sudah kita bahas untuk volume 4. Safaroville, Busuk, Belantara, dan Tribute to Extreme Decay. Oke, udah dulu untuk bahas album-albumnya untuk di volume 4. Jadi memang si Distorted Music Room ini adalah suguhan musik review, tapi tidak hanya membahas album yang baru rilis, tapi juga membahas album keren yang dirilis bertahun ke belakang malah. Mungkin kita bisa bahas nanti band-band 90-an atau band 80-an, siapapun bisa. Jadi ya, karena ini adalah akun YouTube-nya suka-suka punya saya. Oke? Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe ke Distorted Music Room. Sampai jumpa di volume 5. Yes!